Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Menggunakan dukungan Yating, serangan biasa Long Hao Shen kadang-kadang menjadi lebih tirani, seperti pedang suci yang dikombinasikan dengan serangan cahaya matahari. Ini memungkinkan dia untuk tidak hanya bertahan melawan 5 musuh besar, tetapi juga untuk sesekali menghabisi beberapa iblis peringkat menengah dan bawah. Luxi mulai menggunakan sihir penyembuhannya, terutama membidik rekan-rekannya dari pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-22. Ini bukan karena dia tidak berbagi, tetapi karena 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 tidak menderita luka apapun. Bahkan jika salah satu dari mereka menderita kerusakan, itu akan dibagi rata di antara mereka bertujuh melalui rantai penghubung jiwa. Selama Long Hao Shen tetap teguh seperti itu, musuh hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melukai salah satu rekan satu timnya. Di belakang, penampilan Han Yu luar biasa. Menggunakan refleksi cerah bersama dengan pedang disiplin cerah dengan penguasaan yang besar. Penambahan 2 peralatan di tingkat Glorious membuatnya seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Dia sekarang bahkan mampu menahan musuh sejenak di langkah ke-6. Bagaimanapun, dia adalah ksatria penjaga murni. Kecuali dari kultivasi dan aspek teknis, yang tidak dapat dia bandingkan, dia tidak jauh lebih lemah dari Long Hao Shen pada aspek pertahanan lainnya. Kota Gunung Selatan sangat besar, dan karena invasi iblis, medan perang mencakup seluruh area. Posisi Long Hao Shen berada di area tengah kota. Segera pasukan sekutu mereka mungkin akan memperhatikan aktivitas mereka. Di area ini, iblis terkuat semuanya berada di langkah ke-7, tetapi demikian pula, di sisi manusia, terkuat juga paling banyak berada di langkah ke-7. Mungkin dari langkah ke-8 ke atas telah membahas ini sebelumnya, tetapi mereka tidak muncul di sisi pertempuran ini. Tentu saja orang-orang yang gigih akan tahu bahwa untuk seorang pada langkah ke-8, pertempuran habis-habisan yang terjadi di atas tanah jauh lebih penting. Jika satu pihak memperoleh keunggulan absolut di udara, itu berarti akhir dari perang. Sebagian besar iblis yang mereka temui selama pertempuran jalanan berada di peringkat antara langkah ke-3 dan ke-7. Setelah tim Long Hao Shen telah menghabisi beberapa iblis pada langkah ke-6 atau lebih tinggi, bagaimana mungkin para pejuang aliansi lainnya tidak memperhatikan kelompok mereka? Selain itu, mereka menduduki tempat mereka melawan beberapa iblis selama langkah ke-5 dan ke-6. Sungguh pasukan pemburu iblis yang kuat. Mungkinkah mereka sudah berada di pangkat komandan? Keraguan ini muncul di benak banyak orang. Namun, jika mereka benar-benar pasukan pemburu iblis kelas komandan, mengapa tidak ada dari mereka yang menggunakan sayap yang terkondensasi dari energi spiritual? Tentu saja, mengingat tekanan besar yang dia hadapi saat ini, Long Hao Shen tidak tahu bahwa sekutu mereka tergerak sejauh ini. Di bawah tekanan sebanyak ini, potensinya diperas satu demi satu, tetapi konsumsi energi spiritualnya juga sangat besar. Situasi mereka harus segera berubah menjadi lebih baik, atau energi spiritualnya akan benar-benar habis cepat atau lambat. Haruskah kita mundur? Jika mereka mundur, tekanan pada mereka akan diringankan, tetapi jika mereka mundur begitu saja, bukankah itu akan membuat semua perjuangan mereka sebelumnya tidak berarti? Tekanan pada sekutu mereka akan meningkat lagi. Jika saja pasukan musuh sedikit lebih rendah jumlahnya, ini akan menjadi yang terbaik. Meskipun elang iblis berkepala ganda di udara menjijikkan, pada akhirnya hanya satu musuh. Jika Long Hao Shen dapat memusatkan perhatiannya sepenuhnya padanya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia setidaknya bisa menjamin bahwa rekan satu timnya tidak akan menderita serangannya. Tapi musuh yang paling menjijikkan adalah 3 prajurit mata iblis bermata 10 yang jauh. Kekuatan serangan mereka tidak tangguh, tetapi ketika mereka bertiga bekerja sama bersama, itu sudah cukup untuk melampaui pertahanan perisai suci Long Hao Shen. Dia kemudian perlu menggunakan penghalang ilahi untuk memblokirnya, hanya hampir tidak menyebarkannya. Mereka berhasil menekannya sampai-sampai respons Long Hao Shen menjadi semakin berat.
Meskipun Wang Yuan dan Sima Xian memiliki beberapa ide untuk bergegas keluar untuk menangani musuh-musuh itu, mereka masih menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Jika mereka benar-benar membidik mereka dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka berhasil melukai ketiga prajurit mata iblis dengan serius, mereka mungkin tidak akan membuatnya kembali hidup-hidup. Inilah alasan mengapa Long Haoshan memberi semua orang perintah untuk tetap dalam formasi. Selama mereka mempertahankan formasi mereka, mereka akan mampu menahan tekanan tinggi yang ditimbulkan oleh kekuatan iblis. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita meninggalkan upaya sebelumnya? Garis bawah pada saat ini, tekanan tiba-tiba berkurang, seperti di udara, 5 siluet bergegas seperti sambaran petir. Tanpa ragu mereka membidik tepat ke lokasi ketiga prajurit mata iblis itu. Long Haoshan melihat sekeliling dan melihat sosok yang tinggi dan bersemangat, membawa sepasang kapak perang. Itu menyapu iblis yang membidik Long Haoshan, termasuk iblis pedang ganda emas dan sejumlah besar tentara iblis lainnya. Tentu saja, kekuatannya tidak cukup untuk sepenuhnya menyelesaikan kesulitan mereka. Inilah tepatnya kemampuan prajurit kerumunan yang kuat serangan tornado. Melihat orang ini, Long Haoshan benar-benar terkejut, karena dia secara mengejutkan mengenali prajurit kapak perang ini, yang justru ternyata adalah saudara kelima yang kehilangan 100.000 poin kontribusi melawan mereka. Di medan perang, penampilan saudara kelima sangat pemberani. Sambil dengan panik mengayunkan sepasang kapak perang dan memenggal kepala iblis di depannya, dia jelas memanfaatkan kegilaan. Bahkan serangan iblis yang mencapai tubuhnya tidak efektif. Dengan tekanan yang tiba-tiba berkurang, Long Haoshan akhirnya menarik napas, mengarahkan pandangannya ke arah tiga prajurit mata iblis. 5 siluet yang muncul entah dari mana adalah sekelompok pejuang dengan sayap energi spiritual yang kental di punggung mereka. Mereka adalah ksatria langkah ke-6, jelas mendapat untung dari energi spiritual mereka yang kental. Mereka berlima muncul tiba-tiba, dipimpin oleh seorang pria yang duduk di belakang kuda besar berkaki 6, sejenis kuda perang dengan sepasang sayap di punggungnya. Itu bukan unicorn, tapi kuda terbang yang memiliki 6 kaki. Itu adalah salah satu jenis tunggangan paling langka di dunia manusia. Baik itu di udara atau di darat, ia memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa itu bukan binatang ajaib dari atribut suci, tetapi dari atribut api. Jika tidak, utilitasnya bahkan akan melampaui unicorn bintang. Seorang ksatria yang sedang menunggang kuda ini, dengan perisai yang menjulang tinggi di tangan kirinya dan pedang berat di tangan kanannya, dia mengendarai kuda terbang berkaki 6, menyerang seorang prajurit mata iblis di saat berikutnya. Cahaya keemasan yang intens tiba-tiba menyebar dari tengah tubuhnya, berhamburan. Dengan diameter 30 meter, di luar ketiga prajurit mata iblis itu, semua iblis lainnya benar-benar terpengaruh dari demonstrasi sebelumnya, memungkinkan 4 rekannya yang lain untuk mendarat dengan mudah. Penampilan berikutnya dari kelimanya terjadi tepat setelah secercah cahaya yang bersinar-bersinar. Dalam sekejap mata, 3 prajurit mata iblis yang mendekat telah menjadi mayat. Serangan kuat mereka sangat meningkatkan situasi di pihak Long Haoshan. Pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-8 dipimpin oleh seorang ksatria yang tangguh. Itu adalah orang yang persis sama yang sebelumnya meminta maaf kepada Long Haoshan atas masalah yang disebabkan oleh rekan satu timnya. Setelah menyingkirkan 3 prajurit mata iblis, Zhang Fangfang berbalik, mengacungkan jempol ke arah Long Haoshan. Sebagai tanggapan, Long Haoshan mengangkat pedang berat di tangannya ke bahunya sendiri, melakukan penghormatan ksatria. Karena mereka masih berdiri di medan perang, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada Zhang Fangfang, tetapi ketika mata mereka bertemu, mereka berbagi pandangan pengertian. Dapat dikatakan bahwa pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-8 kebetulan tiba pada waktu yang tepat. Mereka tidak hanya membantu membebaskan kelompok Long Haoshan dari banyak tekanan, tetapi juga melancarkan serangan lain terhadap barisan iblis. Mereka cocok secara harmonis dengan pihak Long Haoshan dan dengan demikian juga mengurangi tekanan pada pasukan manusia. Para komandan aliansi tidak cukup bodoh untuk membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja,
dan memerintahkan para prajurit manusia untuk melancarkan serangan balik, melaju ke depan melalui jarak 30 meter. Dari 5, lawan pasukan Long Hao Shen dikurangi menjadi 2, yang membuat pertempuran jauh lebih santai. Pertahanan mereka sekarang terkonsentrasi melawan elang iblis berkepala 2, membuatnya lengah dengan peluncuran proyektil tiba-tiba yang bersinar dari cahaya terang. Dalam sekejap, cahaya keemasan meletus bersama dengan cahaya biru, dan di tangan Long Hao Shen, pedang Blue Rain, Hibiscus of Light menghilang, meluncurkan serangan terkuatnya. Itu ditujukan tepat pada iblis bila ganda emas yang sangat licik itu. Long Hao Shen telah menyerang serangan ini untuk waktu yang lama, dan sebelum meluncurkannya, kemampuan daya tarik tungku roh sucinya langsung membatasi gerakan lawannya. Kombinasi kedua serangan tersebut menyebabkan peningkatan cakupan tungku spiritualnya. Jika digunakan bersama dengan serangan yang kuat itu, untuk menunda gerakan iblis bilah ganda emas yang jauh, itu dapat digunakan dengan efisiensi tertinggi. Selanjutnya, pancaran berwarna ganda emas dan biru muncul seketika di depan musuh licik itu, membawa kekuatan menakutkan yang sama dengan gelombang yang sangat ganas yang meledak. Bang! Tubuh iblis bilah ganda emas langsung tercabik-cabik, tetapi Long Hao Shen masih tidak merasa nyaman. Menggunakan pedang Blue Rain hadir dengan konsumsi yang lebih besar daripada serangan Asura, mengkonsumsi total 1.500 unit energi internal. Dan ini sudah mempertimbangkan statusnya sebagai putra cahaya, yang mengurangi konsumsinya setiap kali dia menggunakan kemampuan elemen cahaya apapun. Ini adalah kesempatan sempurna untuk elang iblis berkepala 2 yang selalu menunggu celah di pertahanan Long Hao Shen. Setelah menerobos pertahanan gabungan dari Hao Iwe dan Lin Xin, dia dengan kasar menabrak perisai suci mulia Long Hao Shen. Sihir meletus dari jarak dekat. Itu adalah kombinasi dari sihir elemen api dan kegelapan, yang melewati pertahanan perisai suci mengirim Hao Shen terbang mundur. Untungnya, dengan kemampuan berbagi vitalitas rantai penghubung jiwa, 7 lampu menyala secara bersamaan. Dari awal pertempuran, ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen menghadapi krisis. Setelah mengarahkan serangannya ke Long Hao Shen, tubuh besar elang iblis berkepala 2 jatuh di tengah formasi pasukan Long Hao Shen. Menghadapi krisis ini, 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 tidak ragu sama sekali. Sebelum meluncurkan serangan yang membunuh iblis bilah ganda emas, Long Hao Shen telah memberi mereka sinyal. Karena ini, rekan-rekannya dipersiapkan sebelumnya. Sosok hitam tiba-tiba mampir di depan elang iblis berkepala 2 ini. Kemunculan sosok besar ini menyebabkan elang iblis berkepala 2, bersiap untuk melanjutkan serangannya, menjadi kaku, menghentikan serangannya sekaligus. Bukan hanya dia, semua iblis lain yang mengelilingi kelompok Long Hao Shen memiliki reaksi yang sama. Ini disebabkan oleh naga hitam raksasa yang tiba-tiba muncul di depan elang iblis berkepala 2. Naga hitam ini tingginya lebih dari 10 meter, dan anggota dari 2 regu pemburu iblis semuanya berdiri di punggungnya. Sayapnya yang besar terbuka di sisinya, memberinya penampilan yang sangat mengintimidasi. Setiap iblis yang menghadapi sosoknya yang besar, segera tampak tak bernyawa. Pada saat ini, bola emas besar dengan keras menghantam elang iblis berkepala 2 dari samping. Ledakan mengerikan itu menarik tedesiran menyedihkan dari elang iblis berkepala 2. Rencana ini dihitung sebelumnya, memberi elang iblis berkepala 2 tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan situasi, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Gerakan yang dilakukan Long Hao Shen sebelumnya saat ia meluncurkan serangan, adalah agar anggota tim lainnya berkoordinasi dengannya. Long Hao Shen dikirim terbang tetapi yang lain sudah siap untuk menindaklanjuti. Han Yu sekarang mengambil alih peran Long Hao Shen, dengan Lin Xin dan Chen Yinger dilindungi di punggungnya. Pada saat ini, tubuh Hao Iwe diterangi dalam kemegahan yang mempesona, memanfaatkan sihir pertahanan untuk melindungi 2 penyihir di punggungnya. Naga hitam besar itu tanpa diragukan lagi memiliki penampilan asli dari salah satu penjaga Kaisar Dewa Iblis, tapi tentu saja, itu palsu. Babi kecil McDull, yang sudah lama menonton secara pasif, sekarang mendapat kesempatan untuk memanfaatkan kekuatannya. Ini hanya tiruan tanpa kekuatan serangan,
tetapi kemunculan naga hitam yang tiba-tiba menyebabkan penindasan yang mengerikan di sisi iblis yang terkejut. Itu sampai-sampai elang iblis berkepala dua dibombardir dengan keras oleh bola cahaya energi Simasian, sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi. Serangan Simasian juga baru diluncurkan setelah menggunakan pengumpulan momentum. Tepat setelah Long Hao Shen melakukan gerakannya, bola cahaya energiknya diayunkan ke langit, dan meluncurkan serangan habis-habisan, tidak hanya membawa kekuatan skill desir cahaya, tetapi juga pada saat yang sama kemampuan palu suci dengan kekuatan penuh dari bobotnya yang mengerikan, langsung menghancurkan elang iblis berkepala dua secara langsung. Elang iblis berkepala dua tidak lemah secara fisik, tetapi keahliannya tidak setara dalam serangan magis. Namun, itu ditakdirkan oleh kekuatan pertahanannya yang relatif lemah. Dalam keadaan seperti itu dan melawan senjata yang begitu mengerikan, dia tidak hanya kehilangan keseimbangan dari pemboman serangan, tetapi juga ditebang oleh kombinasi skill desir cahaya, dan palu kehancuran. Suara buho yang menusuk telinga terdengar entah dari mana. Dengan Simasian menyerang sekarang, bagaimana mungkin Wang Yuan tidak mengikuti? Perisai jiwa ilahi raksasa muncul entah dari mana, dengan tajam menyerang elang iblis berkepala dua di sayap kirinya. Pilihan tujuan Wang Yuan sangat pintar, dan meskipun kekuatan pertahanan elang iblis berkepala dua tidak dapat dibandingkan dengan pertempuran jarak dekat, dia masih di langkah ketujuh. Jika dia membidik ke tempat lain, dia paling banyak akan melukainya dengan ringan. Tetapi area di sekitar sayapnya berbeda. Tempat ini mengandung banyak keuntungan, dan juga merupakan bagian penting yang memungkinkannya untuk terbang. Dengan jeritan yang menyedihkan, setengah dari sayap elang iblis berkepala dua dipotong secara paksa. Pada saat ini, Long Hao Shen sudah kembali. Meskipun dia telah diledakkan, dia berhasil menghindari luka nyata di bagian tubuh lain selain lengannya melalui pertahanannya yang kuat, dan penguatan pertahanan dari dua mantra langkah ke-6. Dia bahkan berhasil memulihkan perisai ilahinya. Tubuh peri elemen cahaya Yating tiba-tiba menyala dalam warna emas mencolok, menyebar ke punggung Long Hao Shen. Itu berasal dari peluncuran skill, yang untuk sementara mentransfer esensi cahaya ke Long Hao Shen. Meskipun ini memberinya beban yang tidak dapat diabaikan, itu memungkinkan dia memulihkan sejumlah besar energi spiritual untuk meluncurkan pukulan ini. Elang iblis berkepala dua terluka parah. Namun demikian, dengan kilatan cahaya di matanya, kegelapan besar dan mantel terang elemen ganda api bergegas keluar dari tubuhnya. Namun sayangnya, dia sudah tidak dapat memblokir Long Hao Shen pada saat itu. Serangan Asura. Desir cahaya menyebabkan kekuatan serangan Asura yang awalnya menakutkan menjadi lebih tidak masuk akal, dan di tengah api dan kegelapan, pedang Blue Rain, Hibiscus of Light menembus tubuh elang iblis berkepala dua, dengan mudah memotong tubuhnya menjadi dua. Ketika elang iblis berkepala dua jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan terbangnya, dia sudah ditakdirkan untuk mati. Kelompok 6 orang Luxi membuka mata lebar-lebar. Ketika kelompok 7 Long Hao Shen meledak dengan kekuatan ledakan, pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-22 sudah keluar dari pertarungan, tetapi mereka bahkan tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, hanya melihat elang iblis berkepala dua mati begitu saja. Dalam hal kekuatan, elang iblis berkepala dua berada di tahap awal langkah ke-7, membuatnya tidak sama dengan komandan iblis yang mereka lawan sebelumnya. Sementara komandan iblis bengis ditangani dengan mengeksploitasi titik lemahnya, elang iblis berkepala dua ini di sisi lain mahir dalam sihir. Oleh karena itu adalah tragedi baginya untuk jatuh ke dalam perangkap pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21. Tentu saja, kontributor terpenting dalam membunuhnya adalah babi kecil McDull, yang pantas mendapatkan setidaknya setengah dari pujian. Pencegahan yang disebabkan oleh penampilan naga hitam belum selesai, dia tentu saja tidak bisa menyerang, tapi setidaknya bisa mengeluarkan teriakan naga ke langit. Melihat naga hitam besar itu menuju ke arah iblis, berbagai ras iblis merasa bingung dengan penindasannya terhadap iblis. Tentu saja, mereka tidak dapat memahami mengapa penjaga pribadi Kaisar Dewa Iblis yang mulia akan menyerang mereka. Untuk sesaat, iblis peringkat menengah itu kehilangan semua keinginan untuk berperang. Kehilangan semua keinginan untuk berperang.